Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik, kita sebelum memulai kajian pada pagi hari ini, mari kita berdoa teman-teman di masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita berdoa ya teman untuk menumbuhkan rasa cinta tanah kita. Ibu akan mengajarkan untuk menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Bangsa. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan memimpin lagunya? Kalian Bu. Ayo kalian boleh. Silakan yang lain boleh berdiri ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, boleh dulu. Terima kasih ya. Kira-kira hari ini apa pelajaran semua? Hari Ibu. Oke, kita bikin dulu ya. Yang pertama ada Liana Waima. Hari Ibu. Ada Rika Narasari. Hari Ibu. Mariana Larissa. Hari Ibu. Oke, hari ini ada yang semua ya. Kira-kira tahu nggak kita hari ini mau belajar tentang apa? Belum tahu Ibu. Kita hari ini akan belajar sesuai berjauh dari tadi kita kenal lagu Satu Bangsa. Kita hari ini akan sedikit belajar mengenai wilayah suatu negara. Tapi lebih tepatnya kita akan belajar mengenai lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Unit 4 ada Penduduk Indonesia dengan kemudian 1 yaitu mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik rumah dan sekolah. Nah, di sini apakah sudah mengenal lingkungan sekitar kalian? Sudah ya Bu. Kira-kira apa sih? Kalian tahu nggak apa siapa saja ini? Tetangga deh. Kita kalian siapa saja? Kanan kiri, depan rumah dan tetangga. Kenal ya. Oke. Nah, teman ini adalah gambar peta. Jadi kita tinggal di provinsi apa? Lampung. Oke. Indonesia ini ada beberapa pulau, ada Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Papua, dan juga Pulau Jawa. Nah, Indonesia nih. Jadi kita ada di sini. Ini adalah bentuk dari peta wilayah Indonesia anak-anak. Yang diperhatikan ya, ini Sumatera, ini Kalimantan, ini Sulawesi, ini sebelah ada Papua, dan ini ada Pulau Jawa. Ini ada bahan bacaan yang pertama ada lingkungan rumah. Ada di bareng-bareng yuk. Kita tinggal di rumah, tidak hanya berkawan dengan orang yang bersama kita di rumah, melainkan rumah-rumah yang ada di dekat rumah kita. Mereka juga adalah kawan kita, yang disebut dengan tetangga. Kita sebagai tetangga wajib saling bertegur sapa ketika berjumpa, wajib saling membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan, karena kita dan tetangga kita adalah satu kesatuan tempat tinggal. Rumah-rumah yang berdekatan disebut sekumpulan rukun tetangga. Jika kamu orang nanti serta orang-orang di sekitar lingkunganmu berkumpul dengan orang-orang yang berada di rumah yang lain, maka disebut keluarga. Semua orang yang ada di lingkunganmu harus saling mengenal, saling menghormati dan bertolong. Sepertilah yang disebut dengan Indonesia. Oke, jadi kan karena ada serat, ada RT dan RW gitu kan ya. Nah, itu merupakan satu bagian dari lingkungan kita, anak-anak kita sebagai seorang manusia yang juga makhluk sosial, di mana kita sosial dalam arti tidak bisa hidup sendiri. Jadi kan saling menghormati, saling menolong, gotong royong, dan juga saling membantu dengan tetangga kita. Oke? Nih, ibu punya dua gambar yang anak. Kira-kira di gambar pertama gambar apa? Membersihkan sawah. Ya, berarti kita gambar bentuk gotong royong di lingkungan rumah. Kalau yang gambar kedua, Gotong royong di lingkungan sekolah. ya, kira-kira kalian pernah nggak mengikuti kegiatan ini di rumah ataupun di sekolah? Pernah semua Bu. Pernah. Jadi kita mungkin kalau di rumah kayak setiap hari Minggu atau kayak mau obat desa atau ketika ada kunjungan dari pejabat apa provinsi atau kabupaten, atau di sekolah kita ada lomba kelas atau lomba anak sekolah gitu anak-anak ya. Mungkin kayak di sekolah sering. Dan juga
dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah. Lingkungan rumah. Kita tinggal di rumah, tidak hanya berkawan dengan orang yang bersama kita di rumah, melainkan rumah-rumah yang ada di dekat rumah kita. Mereka juga adalah kawan kita, yang disebut dengan tetangga. Kita sebagai tetangga, wajib saling bertegur sapa ketika berjumpa, wajib saling membantu jika ada yang membutuhkan pertolongan. Karena kita dan tetangga kita adalah saling berkumpul dengan orang-orang yang berada di lingkungan rumah yang lain, maka disebut keluarga. Semua orang yang ada di lingkungan harus saling menghormati satu sama lain, saling tolong-menolong dan gotong-royong. Jika ada tetangga yang terkena musibah, kita harus menolongnya. Jika ada tetangga yang kurang mampu, kita harus saling berbagi. Sebab inilah yang disebut dengan Indonesia. Lingkungan sekolah. Memiliki sekolah yang sehat juga menjadi hak dari setiap warga sekolah. Di lingkungan sekolah kita juga harus saling menghormati, saling tolong-menolong dalam kebaikan, rukun dan saling membantu. Untuk memenuhi sekolah sehat tentu adanya kerjasama dari semua warga sekolah. Menjaga kebersihan dan merawat taman adalah tanggung jawab seluruh warga sekolah termasuk siswa. Berikut akan dijelaskan tentang ciri-ciri dari sekolah sehat yang menjadi hak dari siswa. 1. Tempat pembuangan sampah. Sekolah sehat tentunya harus memiliki tempat pembuangan sampah di setiap tempat atau di setiap ruangan. Sampah harus terkelola dengan baik, sehingga tidak menjadi tempat bakteri berkumpul dan menjadi penyebab penyakit. 2. Kebersihan kamar mandi. Oke, tadi di video kita dijelaskan mengenai lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Nah, dari awal kita kan berbicara tentang lingkungan. Jadi apa sih itu lingkungan? Jadi di sini dijelaskan lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar kita, ini termasuk tempat di mana kita tinggal, tempat di mana kita belajar, serta tempat di mana hewan-hewan di sekitar kita. Kemudian apa yang lingkungan rumah dan sekolah? Lingkungan rumah adalah tempat di mana kita tinggal bersama keluarga kita. Ini termasuk rumah, taman, dan pelajaran di sekitar rumah. Kemudian lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah adalah tempat di mana kita belajar bersama teman-teman, guru, serta seperti ada ruang kelas, lapangan bermain, serta ada ruang khusus yang lainnya. Nah, sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah. Yang pertama itu sikap menjaga lingkungan rumah. 1 adalah menjaga kebersihan. Itu bisa berbentuk membuang sampah pada tempatnya, membersihkan ruangan rumah. Kemudian kedua ada menghemat sumber daya seperti mematikan lampu di siang hari, mematikan pipa jika tidak dipakai. Dan yang ketiga ada menghargai tanaman dan hewan dengan cara merawat, seperti memberikan pupuk dan memberikan makanan kepada hewan. Yang keempat ada perhatikan anak ketika selesai bermain. Yang kelima membantu ibu membereskan rumah. Yang keenam ikut membantu kegiatan gotong royong di lingkungan rumah. Serta yang ketujuh menjaga silaturahmi dengan tetangga. Kemudian ada bentuk sikap menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama itu mematuhi peraturan sekolah, aktivitas sekolah, menghormati guru dan teman, ikut kegiatan gotong royong dan juga menjaga tali pertemanan dan silaturahmi dengan baik. Oke, ini adalah bentuk dari pencemaran lingkungan. Nah, kira-kira kalian pernah nggak ngeliat sungai jadi kotornya? Pernah. Nah, ini dari karena kurangnya kesadaran manusia dalam menjaga lingkungannya. Ini kalau dibiarkan menyebabkan banjir. Sebenarnya tidak boleh membuang sampah di sungai karena bisa menyebabkan banjir dan lingkungan menjadi kumuh. Jadi, jika kalian punya sampah, tolong hindari pembuangan sampah di sungai karena itu juga akan menyebabkan diri kalian dan kalau kita itu rugi karena bisa menyebabkan banjir. Oke, tadi kan jadi ibu sudah menanyakan kita sampai di sini. Nah, tolong silakan anak-anak sekalian dan ibu kita kalian menggambarkan dengan perjalanan dari rumah ke sekolah. Dan kalian bisa melihat lewat apa aja kayak pasar atau masjid, paham? Gambarnya apa bisa yang penting kalian tahu dan paham sama dengan sekitar kalian. Kita selesai. Sudah, Ibu. Yuk, kita boleh maju yuk ke depan. Kita mau presentasikan hasil kerjanya. Yuk, ini jelaskan kita ke sekolah itu lewat-lewatnya apa aja. Jadi teman-teman, saya berangkat sekolah dari rumah ke sekolah itu melewati masjid. Masjidnya namanya Masjid Hidayah. Terus melewati lapangan juga namanya lapangan Katika. Kemudian saya berangkat sekolah pukul 7 diantar oleh ayah saya menaiki sepeda motor. Oke, dulu kan kayak kita lewat masjid sama lapangan ya. Oke, kayak kanan dulu. Yang
Kalau ada yang bingung sama kami masalahnya beneran di itu ya. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, yang lain siapa? Apa namanya hasil diskusinya? Boleh mungkin silakan. Jawabin aja. Ini kan gambarnya kan ada 2 orang anak yang sedang membuang sampah sembarangan. Kira-kira jadi tanggapan kalian seperti apa melihat kejadian tersebut? Jawaban nomor 1 apa? Jadi jawaban nomor 1 yaitu kami akan melakukan menegur dan menasihati mereka untuk membuang sampah di tempatnya atau tidak membuang sampah sembarangan supaya tidak terjadi banjir. Oke, benar ya, itu kita tahu orang yang buang sampah sembarangan, tadi kan dulu Pak, jangan buang sampah sembarangan di sungai, atau Bu, jangan buang sampah sembarangan ya. Kita bukan? Nomor 2 itu tentang kegiatan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus di lingkungan rumah dan sekolah. Kalau lingkungan rumah ini biasanya ada lomba panjat pinang, ada lomba kerupuk, ada tari tambang, sama ada gigit sendok lereng, Bu. Ya. Dan kalau di lingkungan sekolah ada lomba hias kelas, ada juga lomba balon guru, terus lomba puisi, drama, dan lomba balapan. Oke, benar ya, nomor 1 jawabannya. Kita kan nomor 1. Oke, jadi ada yang bisa mengisi rumah kita hari ini belajar apa aja? Kita hari ini belajar mengenai lingkungan, secara prinsip lingkungan sekitar rumah dan sekolah. Ini ada juga nih gimana cara kita menerima rumah ke sekolah. Nah, kira-kira sampai sini apakah kalian sudah mengenal lingkungan sekitar kalian? Ya, sudah ya. Walaupun mungkin kalian yang belum terlalu mengenal, tapi kalian sudah tahu lah ya kalian siapa, apa dan ada waktu menerima ke sekolah, sekitar kalian seperti apa. Oke, ini Ibu berterima kasih untuk apresiasi kalian hari ini, kenalannya kepada kalian. Untuk lebih dalam mengenai materi, ini sudah membawakan 3 komponen soal untuk kerjaan di rumah di kumpulan besok. Ini tes ini untuk Ibu mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian hari ini ya. Jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan besok. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Ibu satu juga pada hari ini, Ibu sekalian mengucapkan terima kasih. Mohon maaf dan menyampaikan materi ada kesalahpahaman atau kekurangan sebelum pertemuan hari ini. Oke, Ibu tutup pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.